Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bintang Putra Production. Kali ini saya membagikan tips atau cara mengaktifkan game mode ultra ya, atau handphone gaming ya. Bagi yang suka gaming ini wajib tahu ya, untuk cara pengaturan handphone gaming itu seperti apa dan gimana caranya dan apa kemampuan dari game ultra ini ya. Saya juga baru nyimak dan ini saya langsung membuat tutorialnya bagaimana caranya, dan kita bahas satu persatu ya. Untuk game mode ultra ya, atau mode game ultra di HP Vivo Y51. Oke, kita lanjut aja ke tutorial selanjutnya. Kita langsung scroll ke bawah dan kita langsung klik pengaturan dan kita cari mode ultra ya teman-teman. Mode game ultra ini dia ya teman-teman. Kita langsung klik aja, klik. Nah, ada apa aja isinya di dalam ini. Kita sudah masuk di mode game ultra. Sembulan asisten game. Nah, apa sih sembulan asisten game? Nah, tampilkan status dan optimalkan untuk game saat ini ketika meluncurkan game. Oh, sembulan ya, berarti layar belah ini ya, layar belah teman-teman. Teman-teman bisa diaktifkan, bagi yang off bisa diaktifkan ya mode ini ya. Dan bila samping game, Anda dapat menggeser ke samping untuk memunculkan bilah pengaturan pintasan game selama bermain game. Nah, kita on kan saja dan kita lanjut lagi mode export. Mode pemandangan ya teman-teman. Kita langsung klik aja dan ini isinya di dalam dari mode export atau mode gaming. Ya, kita baca satu persatu. Konfigurasi kinerja tinggi yang digunakan oleh pemain e-sport memunculkan bilah samping pada game yang didukung oleh mengaktifkan mode e-sport untuk memberikan pengalaman game yang lebih profesional, terlihat nyata dan lebih lancar. Perangkat yang digunakan pada acara e-sport Arena of Valor KFKPL disediakan oleh Vivo, berarti sudah support ya, gaming nyaman sekali ini untuk mode export di HP Vivo Y51 ya, sudah mendukung. Gangguan minimum, kita lanjut lagi. Gangguan minimum, notifikasi SMS dan notifikasi untuk semua aplikasi diblokir kecuali peringatan baterai lemah ya, berarti kecuali baterai lemah dia langsung keluar notifikasi ya, pemberitahuan agar segera dicas atau lowbat. Bila mode export aktif, saklar untuk blokir notifikasi dengan panggilan latar belakang. Pada mode game ultra juga akan diaktifkan blokir notifikasi dan panggilan ya di latar belakang, berarti tidak ada lagi yang mengganggu pada saat main game. Teman-teman nih perlu diingat untuk teman-teman yang suka diisengin sama temennya pada saat main game menang ya, apalagi lagi mabar, temennya jauh jadi iseng biar supaya kita kalah ya, dia nelponin terus jadi nggak konsen deh main gamenya. Nah, ini gangguan minimum ya, bisa diaktifkan ya. Mode export ini sudah support ya, udah langsung lengkap nih, jadi kita bisa fokus untuk main game ya. Oke, itu gangguan minimum. Kita lanjut ke kontrol yang dioptimalkan. Nah, ini kontrol atau sentuhan layar ya teman-teman. Nah, aktifkan fungsi notifikasi tangkap layar dengan 3 jari pada mode game ultra untuk memastikan kontrol yang tepat selama bermain game. Oh, berarti ini teman-teman yang suka main game PUBG atau Free Fire, jadi waktu pas pengintaian atau lagi ngendap, jadi nggak salah klik tombol ya, atau salah klik tombol tembak ya, lagi ngendap ternyata kepencet nggak sengaja
ya, karena lagi ngendap jadi ketahuan deh kalau misalnya kepencet. Nah, jadi ini bisa ada kontrolnya ya. Aktifkan fungsi notifikasi tangkap layar dan 3 jari pada mode game ultra untuk memastikan kontrol yang tepat selama bermain ya. Oh, kontrol yang tepat saat bermain. Oh ya, teman-teman yang lebih tahu ya, silahkan di komen di bawah. Oke, dan ini efek visual, kita lanjutkan lagi. Efek visual yang ditingkatkan. Aktifkan kunci kecerahan pada mode game ultra untuk menikmati efek visual yang optimal ya. Oke, ini berarti sudah smooth ya teman-teman. Menurut saya sudah smooth, dan saya juga belum coba untuk main game PUBG ya. Saya senangnya di PUBG. Nanti kita coba teman-teman. Dan teman-teman bagi yang ngerti, yang udah pernah pakai ya, bisa diklik di kolom komentar dan kasih tahu sama teman-teman lainnya ya di komentar Bintang Putra Production di video ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Laju bingkai dan suhu adaptif. Alokasikan jumlah sumber daya CPU yang diperlukan untuk game tersebut dengan cara yang pintar sesuai dengan suhu telepon dan laju bingkai waktu nyata agar dapat mencapai kinerja bermain game terbaik. Oh, ini berarti gimana ya? Ini bisa jadi ini pengatur suhu ya teman-teman. Pengatur suhu biasanya kalau misalnya game-game berat itu biasa suka sering panas ya, sering panas. Kita baru main 20 menit atau 25 menit itu udah panas ya handphonenya. Dan ini laju bingkai dan suhu adaptif ini cukup bermanfaat untuk kita awet ya, biar handphonenya tuh nggak panas, nggak ngehang ya. Ini ada pengaturan suhu dari sumber daya CPU-nya dan udah ada pengaturan dari mode e-sportnya. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Bagi yang lebih ngerti ya, bisa diketik di kolom komentar, dikasih tahu teman-teman yang lainnya kalau saya ada salah-salah penafsiran. Oke, kita lanjut aja. Game yang didukung kita klik nih teman-teman. Kita klik. Nah, ini PUBG Mobile. Oke, ini sudah terdaftar di PUBG Mobile, mode e-sportnya punya saya ya. Nah, ini dia PUBG Mobile. Berarti kita langsung back ya. Kita langsung back. Oke, nah ini teman-teman. Tadi udah sampai di kualitas suara dan efek suara untuk game, suara sekeliling game. Nah, ini dia. Ini teknologi suara keliling game, berarti sudah aman ya untuk memakai handsfree atau headset ya teman-teman. Jadi nggak sampai over suara ya, suaranya nggak terlalu kencang. Dan ini udah disesuaikan dengan suara telinga atau sekeliling game, itu tidak terlalu over suara bisingnya ya. Teknologi suara keliling virtual didesain secara khusus untuk game. Nah, ini keren banget ini, yang dapat mencerminkan arah dan jarak sesuai game secara akurat berdasarkan output multikanal dalam game Battle Royale. Oh, terutama untuk game itu ya, PUBG Mobile atau Free Fire ini. Jadi suara tembakan dari jarak jauh tuh memang jauh berarti suaranya ya. Kalau yang dekat itu berarti dekat, ada di belakang kita atau depan atau samping kanan kiri kita. Oke, Anda dapat menentukan lokasi musuh. Oh iya betul kan, dari suara yang mereka buat untuk mengalahkan mereka dan meningkatkan pengalaman bermain game Anda. Game yang didukung kini face out. Oke, ini mode jarak dekat dan mode lebar. Oh ya, ini sudah lengkap ya teman-teman, bisa pilih salah satunya ya, mode jarak dekat atau mode lebar. Oke, jenis perangkat audio. Perangkat audio yang dipaketkan ya, dipaketan. Oh ya, earphone, headphone. Nah teman-teman bagi yang pakai headset yang nggak ada karetnya itu bisa yang klik yang di atas ya. Kalau yang ada karetnya, earphone,
bisa klik yang di bawah, yang tengah, dan kalau pakai headphone teman-teman bisa pilih yang paling bawah. Oke, kita langsung back lagi, dan kita back lagi. Efek suara yang disesuaikan untuk telinga ya. Ini ada umur-umurnya teman-teman. Misalnya umur teman-teman tuh 18 tahun, berarti di bawah 30 tahun klik di paling atas ya teman-teman. Efek suara, kita bahas dulu yang atas. Efek suara yang disesuaikan untuk telinga. Kostumisasikan profil suara berdasarkan kemampuan pendengaran Anda, dan gunakan profil tersebut selama pemutaran musik atau video hanya valid pada mode headset. Oh ya, berarti hanya pakai headset ya ini untuk mode ini. Dan ini profil suara sampelnya, misalnya kalian yang umurnya di bawah 30 tahun, berarti kayak umur 18 atau yang masih 10 tahun nih, wajib di sini ya, biar supaya kupingnya tuh nggak terlalu pengang ya, terlalu berisik atau merusak pendengaran. Teman-teman bisa pilih yang paling atas ya. Kalau seumpama bagi orang tua yang suka, misal kayak saya ini umur 30-an atau 60 tahun ingin dengar musik biar supaya nggak over ya, dikontrol di sini profil suara sampel ya, efek suara yang disesuaikan oleh umur atau usia kita. Keren ya, nih sudah ada tersedia di sini pengaturan-pengaturan yang lainnya, jadi nggak terlalu over lagi, nggak terlalu berising, nggak merusak telinga kita ya. Nah ini di atas 60 tahun ya, kalau di atas 60 tahun ya kakek kita, berarti kakek kita atau orang tua kita ya. Bisa di atas 60 tahun bisa klik yang di paling bawah. Oke. Dan pengaturan-pengaturannya juga ada di sini ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa apabila diaktifkan ini, kita aktifkan dulu, dan kita aktifkan ini, kita pengaturannya juga ada di sini ya teman-teman. Telinga kiri dan telinga kanan. Kita bisa imbangkan atau sinkron atau balancing ya. Oke, kita langsung back. Ini udah tahu, dan kita langsung back lagi dan blokir. Tadi itu kelewat ya, mainkan otomatis saat layar mati. Oh ini dia, Anda dapat membiarkan game, ini ketinggalan satu nih, mainkan otomatis saat layar mati. Anda dapat membiarkan game dimainkan secara otomatis dengan layar mati untuk perlama usia baterai. Gunakan bilah samping untuk mengaktifkan fitur ini ya teman-teman. Yang bagi yang ngerti silahkan klik di tombol komentar ya, kasih tahu teman-teman lainnya, saya takut penafsirannya salah ini. Oke, kita back dan kita langsung blokir pemberitahuan. Bila diaktifkan pratinjau melayang, notifikasi tidak akan ditampilkan di bagian atas saat pemain game. Oh ini berarti notifikasi WhatsApp atau info dari Facebook, ada yang upload baru dari Instagram atau yang lainnya, jadi pemberitahuan itu nggak ada ya. Jadi nggak ada lagi notifikasi yang mengganggu kita untuk bermain game. Dan bisukan notifikasi panggilan. Kita lanjut lagi, bisukan notifikasi panggilan. Nah ini blokir pemberitahuan teman-teman bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan ya. Kita lanjut lagi, bisukan notifikasi panggilan. Kita klik bisukan notifikasi panggilan di latar belakang. Ketika Anda menjawab panggilan masuk saat bermain game, panggilan tersebut akan otomatis dijalankan di latar belakang. Oh berarti tetap bisa kita terima telepon ya teman-teman. Kita tetap bisa terima telepon, tapi kita juga sambil bisa main game. Berarti ini bisa diaktifkan. Oke, nah tolak semua panggilan masuk kecuali yang berasalkan dari kontak yang dicantumkan dan diizinkan sebagai panggilan. Akan ditolak saat bermain game. Oh iya, berarti teman-teman yang suka iseng tuh ya, yang suka temennya iseng, suka nelponin kalau kalah, lagi tarung sama kita, lagi mabar sama kita, dia kalah, ternyata dia curang, main telepon aja nih, bisa dihapus namanya di sini, jangan dicantumkan di kontak ya, bisa dihapus sementara dulu biar supaya dia nggak iseng atau ganggu konsentrasi kita lagi main game, lagi menang ya. Oke, dan ini bisa teman-teman aktifkan ya.
Nah, kalau diaktifkan keterangan alat, karena alat jaringan data mungkin mengalami pemutusan data dalam waktu singkat pada saat ada panggilan masuk. Oke. Izinkan berapa panggilan. Nah, ini klik teman-teman. Siapa aja yang boleh kontak favorit. Nah, ini bisa tolak semua, bisa semua kontak, bisa kontak favorit, kostum, ya terserah teman-teman ya. Kalau saya sih sedang tidak bermain game, ya bisa di off kan. Kalau saya, teman-teman bagi yang ingin fokus bermain game bisa diaktifkan ya. Dan teman-teman yang lebih tahu lagi bisa klik di kolom komentar ya, dikasih tahu teman-temannya yang lain biar lebih tahu. Oke, kita back lagi. Pencegahan salah sentuh layar nih, pencegahan salah sentuh layar. Oke, ini penting juga. Cuitkan area pemicu bilah notifikasi. Bila diaktifkan, Anda hanya dapat menampilkan bilah status tersebut dari area tengah atas layar untuk mencegah sentuhan yang tidak disengaja. Ini juga penting nih. Apabila gimana ya, kalau ini mantap nih. Jadi nggak ada lagi salah sentuh atau nggak sengaja diklik keluar game ya, kita pencet tombol home ternyata game itu nggak bisa langsung reload, ternyata udah lama harus diulang dari awal ya. Inilah bisa kita aktifkan ya. Dan ini kita lanjut lagi, notifikasi tangkap layar dengan 3 jari. Fungsi tangkap layar dengan 3 jari akan dinonaktifkan saat bermain game. Nah, ini saya kurang tangkap layar 3 jari itu, atau 3 jari itu screenshot layar atau rekam layar, saya kurang ngerti ya. Ya bagi yang teman-teman yang tahu bisa klik di kolom komentar, dibantu teman-temannya yang belum tahu. Oke, kita off-kan aja. Dan ini langsung kita klik nih, game paling bawah nih ya, multi tugas, game Victor in Victor. Oke, dan ini game kita klik. Nah, oh ini dia game Victor in Victor. Selama bermain game, gesek ke atas dengan 3 jari untuk memunculkan daftar aplikasi jendela kecil. Oh, berarti yang tadi itu layar belah ya teman-teman. Berarti layar belah apabila kita ingin ngelihat notifikasi, kita buka aplikasi, berarti pakai ini ya teman-teman. Gesek ke atas dengan 3 jari untuk menampilkan daftar aplikasi jendela kecil. Oke, tampilkan ikon pesan melayang saat bermain game. Notifikasi aplikasi media sosial akan ditampilkan sebagai ikon melayang dan Anda dapat mengetuk ikon untuk membuka aplikasi yang sesuai di jendela kecil. Oh iya, berarti ini layar belah ya teman-teman. Ini layar belah ya, bisa buat nonton video, bisa ya sambil nonton film, atau mau sambil ada chat, sambil balas dan sambil nonton video juga bisa. Berarti layar belah ya teman-teman. Untuk main game juga bisa. Oke, kita langsung back lagi. Oh ya, sudah habis, dan saya kira cukup itu aja untuk pembahasan kali ini dari mode game ultra ya teman-teman di HP Vivo Y51. Saya kira sudah keren banget ini, fitur-fiturnya lengkap untuk support gaming ya teman-teman. Kita rubah handphone kita jadi handphone gaming ya, jadi nggak terganggu lagi dari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kita bermain game. Oke, saya kira cukup, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Dan ini durasinya cukup panjang, selama 20 menit lebih ya kayaknya nih. Oke, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu channel Bintang Putra Production. Meleset lagi. Di subscribe dulu channel Bintang Putra Production dan support terus channel ini agar terus semangat membuat konten video tutorial dan yang lainnya ya. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini video ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.